Ereng. Sudah? Mau dimulai dari awal apa dilanjutkan Mas Jawari? Ya, kasih pengantar lagi, Ustaz. Hah? Kasih pengantar lagi barusan yang Gimana? pengantar aja gitu. Oh, siap. Berarti dimulai dari awal nih ya? Oke. Siap, tamam. Bisa dimulai nih atau gimana? Udah mulai. Mulai, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri yawmiddari al-azim amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قوله وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وعندهم أي وعند المناطق. Dan bagi ulama-ulama mantik, min jumlatil mardudi, di sana ada jumlah, jumlah maksudnya ada sesuatu yang berbentuk jumlah dan itu ditolak. Berarti ada kalam yang mardud. Apa kalam yang mardud itu? Dukhulul ahkam fil hudud. Gitu. Bila mana meletakkan hukum dalam sebuah ta'rif. Dan kita tahu bahwasanya gitu, meletakkan hukum yang ada pada ta'rif itu tidak boleh disebabkan ta'rif itu merupakan tasawur, kemudian hukum itu merupakan tasdik. Dan bila mana tasdik menjadi bagian daripada tasawur, maka lebih dulu tasdik daripada tasawur. Karena bagaimanapun sesuatu yang secara keseluruhan itu dibentuk oleh bagian-bagiannya. Maka kalau ta'rif itu dibentuk dari tasdik, berarti lebih dulu tasdik daripada tasawur. Nah, begitu juga saat kita ingin membuat tasdik itu, kita butuh yang namanya tasawur, maka terjadi daur. Tasawur butuh tasdik, tasdik butuh tasawur. Itu yang terjadi. Nah, maka ini yang ditolak. Maka kemudian, dari mana kita tahu ini? Karena kita mengetahui, ulama mengatakan, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya, menghukumi atau hukum terhadap sesuatu, itu merupakan fara', merupakan cabang an tasawwurihi daripada tasawurnya. Berarti lebih dulu tasawur, baru tasdik. Nah, maka tidak mungkin ada tasdik masuk di dalam ta'rif. Karena gitu, ta'rif akan butuh kepada tasawur, ta'rif akan butuh kepada tasdik pada akhirnya. Terjadi daur. Dan daur mustahil sebagaimana yang kita ketahui. Kemudian kemudian setelah itu ada kasus. Nah, ada kasus ini, kasusnya ini masalahnya. Ada kasus kita menemukan ta'rif-ta'rif yang ada di nahwu itu meletakkan hukum. Isim yang dibaca rofa. Nah, rofa itu kan berarti hukum daripada isim. Fa'il ma huwal fa'il. Itu ismun marfu'un. Itu apa maf'ul itu? Ismun mansubun. Apa hal dan seterusnya. Oh, berarti kita menemukan sesuatu yang ditakrifkan kemudian terdapat hukum di dalam takrifnya. Sehingga ini tertolak berarti takrif-takrifnya. Ulama-ulama nahwu itu tertolak gara-gara di sana ada hukum. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ada kasus kan berarti.
Nah, kita katakan begini, memang iya kita mendapatkan di dalam ta'rif-ta'rifnya ulama nahwu, kita tidak bisa mengingkari kalau fa'il itu ditakrifkan isim yang dibaca rofa. Berarti isim dihukumi oleh rofa, ya enggak? Gitu kan? Isim dihukumi oleh nasab, gitu. Dan seterusnya. Maka sekarang kita tidak bisa meletakkan isim dihukumi oleh rofa. Kenapa alasannya? Isimnya umpamanya al-fa'il, ismun marfu'un. Isimnya ini kan fa'il. Fa'il dihukumi oleh rofa. Tidak bisa. Kenapa alasannya? Karena kita belum tahu itu takrif atau esensi daripada fa'il. Belum tahu kita apa itu fa'il. Tiba-tiba dihukumi kan tidak boleh itu. Karena alasannya tadi al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Padahal tasawurnya belum selesai. Karena tasawurnya butuh hukum. Untuk menghukumi butuh tasawur. Nah, gitu. Bagaimana? Ya sudah kita tinggalkan saja. Berarti ya sudah berarti ada aibnya apa gitu. Tidak ya kan ya. Kita butuh sesuatu yang meluruskan. Maka kita katakan begini. Gitu. Fa'il itu sebelum ditakrifkan dengan takrif fa'il, sebelum didefinisikan dengan definisi ismun marfu'un, fa'il itu sudah diketahui. Nah, sudah diketahui. Berarti kalau sudah diketahui, berarti sudah ditasawurkan. Permasalahannya ditasawurkan tapi tidak dengan takrif ismun marfu'un. Loh, terus dengan apa fa'il ditasawurkan? Gitu. Kita mentasawurkan fa'il bahwasanya fa'il itu merupakan isim yang bisa di-i'rab. Nah, begitu. Oh, berarti sekarang fa'il itu sudah maklum ya enggak? Berarti sudah ada tasawurnya. Meskipun gitu. Tasawurnya menggunakan sifat yang dia miliki dan bukan mentasawurkan, bukan mendefinisikannya secara esensial. Apa itu? Yaitu ismun mu'rabun, isim yang dibaca i'rab. Ya betul nggak Mas Jahuri? Gitu kan? Isim yang di i'rab itu kan, fa'il kan? Nah, berarti minal mu'rabat. Oh, berarti kita mengetahui kalau fa'il itu punya gitu sifat yaitu bisa di i'rab dan dia Hmm. isim dan dia bisa di i'rab. Nah, dari sini fa'il menjadi sesuatu yang maklum. Saat fa'il menjadi sesuatu yang maklum, maka dia bisa menerima hukum rofa pada akhirnya, ya enggak? Karena Iya, dia iya, sudah iya. maklum. Kan sudah bisa ditasawurkan. Maka kalau sudah bisa ditasawurkan, berarti dia sudah bisa dihukumi. Dihukumi. Sehingga saat bisa dihukumi, maka dia gitu sudah tidak butuh kepada maka Pasti. tasdik yang ada di ta'rif sudah tidak butuh kepada tasawur, ya Tasawur. enggak? Nah, maka dari itu kata-kata fa'il ismun marfu'un itu sah. Kenapa? Karena fa'il yang dengan definisi ismun marfu'un itu isimnya itu sudah maklum, sudah ditasawurkan, sudah mutasawwar. Ditasawurkan dengan apa? Bahwasanya dia adalah isim yang bisa di-i'rab. Makanya itu para ulama nahwu dalam kitabnya tidak langsung memulai dengan fa'il tapi dimulai dengan i'rab supaya menghindari istilah yang ada di nahwu ada aib. Ya paham ya? Makanya dimulai dengan i'rab supaya qalib atau qari daripada kitab-kitab nahwu itu sudah tahu itu sudah mentasawurkan bahwasanya nanti fa'il, maf'ul dan seterusnya sudah ditasawurkan terlebih dahulu. Apa itu? Yaitu isim yang bisa di-i'rab. Maka kemudian boleh dia dihukumi oleh ismun marfu'un, ismun mansubun, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Sehingga tidak lagi berarti kasus ini aman, ya enggak?
Kan seperti Ya. itu. Berarti ta'rif yang ada di mana? Yang ada di nahwu sah kemudian. Karena eh, terlebih dahulu sudah diketahui. Diingat. Jadi marfu'atul asma, mansubatul asma gitu. Itu terlebih dahulu ditasawurkan menggunakan bahwasannya mereka-mereka adalah isim yang bisa di-i'rab. Ya, udah. Kemudian syarat berikutnya. Wala yajuzu. Itu sudah atau belum, Mas Jawari? Belum, belum. Belum ya? Baik. Kita lanjutkan. Wala yajuzu fil hududi dzikru au. Dan tidak boleh. Wala yajuzu fil hududi dzikru au, dan tidak boleh dalam ta'rif bil had, ya kan? Kemarin kita sudah tahu apa ta'rif bil had itu. Ta'rif bil had ialah mentarifkan sesuatu menggunakan gitu dzatiyat, menggunakan esensialnya, tidak menggunakan sifat-sifatnya. Beda halnya kita saat mentakrifkan dengan birrasmi. Maka saat kita mentakrifkan sesuatu dengan rasm, berarti gitu mentakrifkan bil aradiyat, dengan sifat-sifatnya, tidak dengan sesuatu yang esensial, tidak dengan dzatiyat. Maka dari itu tidak boleh kemasukan au litaksim. Au-nya litaksim itu ya. Wala Hmm. yajuzu fil hududi dzikru au. Karena au itu ada banyak macamnya. Ada au fungsinya litaksim, ada au fungsinya lisyak, ada au fungsinya lil ibham. Apakah di sini yang dimaksud lisyak dan lil ibham? Tidak. Bukan itu yang dimaksud. Kenapa alasannya? Kalau sesuatu ya, menjadi definisi, kalau ada definisi kemudian ada au lisyaknya, nggak jadi definisi. Kenapa alasannya? Karena definisi itu menjelaskan sesuatu, ya enggak? Berarti faedahnya kan ingin menjelaskan sesuatu. Kalau syak, loh, apakah bisa hal-hasalat al-faidah? Apakah bisa dihasilkan faedahnya kalau ada syak, ragu? Tidak bisa, ya kan? Maka dia tidak bisa menghasilkan faedah menjelaskan kalau ada syaknya. Maka dari itu aunya bukan aulisyak. Karena aulisyak merusak ta'rif. Ya, karena fungsi ta'rif tidak bisa didapatkan dengan kata syak. Maka aunya litaksim. Nah, wala yajuzu fil hududi. Tapi meskipun au ini litaksim, au litaksim ini tidak boleh ada di ta'rif bil had, tapi boleh ada di ta'rif bir rasmi. Makanya beliau mengatakan wala yajuzu fil hududi dzikru au, dan tidak boleh dalam ta'rif bil had ada au litaksim. Wa jaizun fir rasmi, dan boleh ada au litaksim di mana? Fir rasmi, di dalam rasm. Nah, karena ta'rif bir rasmi menggunakan sifat. Kenapa alasannya? Begini. Karena zat daripada segala sesuatu tidak mungkin ada dua, maka tidak bisa dibagi. Paham ya? Apa itu maknanya? Karena dzatiyatus syai' gitu, atau mahiyatus syai' la yata'addad. Dzatiyatus syai' la yata'addad. Karena zat sesuatu itu tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa ada banyak, harus satu saja. Tapi penjelasan ini ada di filsafat. Kenapa? Kalau kamu tanya, kenapa zat sesuatu tidak bisa dijumlahkan? Nah, kita tidak punya urusan. Ini urusannya filsafat. Ala kulli hal alasannya kenapa au gitu litaksim tidak bisa masuk ke had, karena had itu menakrifkan sesuatu dengan zat, dan zat sesuatu tidak bisa ditaksim. Nah, zat sesuatu tidak bisa banyak. Itu ya. La yata'addad. Kenapa tidak yata'addad? Jawabannya ada di filsafat. Namanya falsafah tabi'iyah. Itu. Maka kita tidak punya urusan itu.
Kemudian beda halnya dengan ta'rif bil rasmi. Kalau ta'rif bil rasmi boleh banyak. Kenapa alasannya? Karena sesuatu itu bisa punya banyak sifat. Betul nggak? Ya kan? Manusia maunya apa sifatnya? Bisa nulis, bisa tertawa, bisa berjalan. Oh, banyak sekali. Gitu. Maka kita menggunakan au boleh. Itu ya. Maka kita bisa mengatakan mahuwal insan, apa manusia itu? Hayawanun dhahikun. Itu hewan yang tertawa, karena tertawa itu merupakan sifat daripada manusia. Au katibun, atau hewan yang bisa menulis. Au qoriun, atau hewan yang bisa membaca. Terserah sudah. 1000 sifat juga gak apa-apa. Gitu ya. Itu alasannya. Sudah ini? Ya. Nah, itu. Tapi ada kasus. Nah, ada kasus. Pokoknya ada kasus terus pokoknya. Kalau nggak ada kasus kan nggak bisa dilatih kaidahnya. Ada kasus begini. Ada ulama, nanti kalian bisa lihat di Idhahul Mubham. Idhahul Mubham itu bisa dilihat. Yang punya Idhahul Mubham nanti bisa dilihat. Bentar. Ya, kok punya saya nggak ada ini. Berarti yang tadi yang nggak boleh itu Mas Jawari, aulis ya. Yang tidak boleh Lilhat. masuk. Cuman di sana, oh kacau ini. Ada cetakan yang kok nggak ada ini. Kalau yang saya gini, Zat. Nggak tahu. Ya coba. Di wala yajuzu idkhalu au allati lisyakkin fil haddi. Faqaulika fi ta'rifil balid Ya, kan nggak boleh kan walladzi ya? la ya walladzi la yafhamu au la yastaqim ala sabilis syak. Ai imma hadza wa imma hadza. Wa amma au allati Hmm. litaksim fa innahu yajuzu Hmm. idkhaluha ala makna annal mu'arraf ismani. Kismun kada wa kismun kada. Udah, itu udah. Udah, saya akan jelaskan yang itu, Mas Jauhari. Cuman punya Ya. saya nggak ada. Ini kacau ini, tekan ini. Kok bisa nggak ada ini? Apa-apaan nih? Kok nggak ada ini? Nggak ada sama sekali. Kacau ini, kurang ini. Tung yang Rusak, baca udah rusak. paham. Cetakan rusak, Ya cetakan ketemu. rusak. Ini kalau belum pernah ngaji, kacau ini baca. Nah, makanya. Gini, ada yang kan gitu kan ya. Beliau mengistisna, beliau mengecualikan ada kasus begini. Ada ta'rif bilhad, tapi di sana ada aunya. Katanya begitu. Nah, Ya. tapi au ini tidak untuk mentaksim tidak untuk gitu. Yang diinginkan bukan mentaksim ta'rif.
Tapi yang diinginkan adalah mentaksim mu'arraf. Ya, Ya. baca lagi coba Mas Jawari tadi. Wa amma au allati litaksim fa innahu yajuzu idkhaluha ala makna annal mu'arraf kismani. Kismun kada wa kismun Udah cukup kada. sampai situ dulu. Ya, Ya. maka boleh gitu. Kalau Hmm. yang diinginkan adalah ala annal makna gitu, ala anna makna bahwasanya yang diinginkan adalah al mu'arraf gitu. Ya, yang Ya. diinginkan adalah taksimul mu'arraf. Hmm. Berarti wala yajuzu fil hudud itu berarti yang tidak boleh au li taksimit ta'rif, bukan li taksimil mu'arraf. Itu ya. Au untuk mentaksim ta'rif yang nggak boleh. Karena tidak boleh, alasannya tadi sudah saya jelaskan, sesuatu tidak mungkin punya dua zat. Gimana contohnya? Coba lanjutkan. Fayakunu at-ta'rif fil haqiqati ta'rifaini li syai'aini mutakhalifaini. Ya kan, udah, tunggu dulu. Berarti sebetulnya au yang ada di ta'rif itu untuk mentaksim mu'arraf berarti gitu. Haqiqataini li syai'aini, bukan haqiqataini li syai'in wahid. Ya enggak? Ya, ya. Berarti maknanya berarti apa? Ada dua hakikat untuk dua sesuatu, bukan dua hakikat untuk satu. Yang nggak boleh itu kalau ada dua hakikat untuk satu. Hakikota ini itu maksudnya dua zat. Nah, berarti yang diinginkan saat kita mentaksim mu'arraf, ya, saat kita Hmm. meletakkan au dalam ta'rif, tapi yang diinginkan adalah taksimul mu'arraf, berarti maksudnya apa? Taksim, berarti yang diinginkan adalah haqiqataini lisyai'aini. Dua hakikat untuk dua sesuatu, bukan haqiqataini lisyai'in wahid. Ini yang nggak boleh. Nah, paham ya? Yang nggak boleh itu ada dua hakikat untuk satu. Terus Umpamanya perbedaan manusia, ada dua hakikat. hmm, perbedaan antara takrif dan Nggak mu'arraf boleh. gimana berarti? Mu'arraf itu yang didefinisikan. Kalau kita bilang Hmm. al mahual insan, hayawanun natikun. Berarti yang mana yang mu'arraf? Al insan. Al-insan. Hmm. Hayawanun natiknya berarti takrifnya. Oh, oh iya, iya, bentar. Nah, jelaskan nanti. Nah, Baca Mas Jawari berarti kan contohnya. yang tidak boleh itu kan kalau takrifnya yang dua gitu ya. Ya, betul. Yang nggak boleh itu takrifnya yang dua. Yang boleh itu mu'arrafnya yang dua. Nah, contohnya gimana itu? Hmm. Nah, terus baca aja dulu, baca. Baca. Nanti saya Ya, jelasin. Punya saya nggak ada, misalu kacau. misaluhu ta'rifun nadhari bil fikri Nah, al begitu ya kan? muaddi la Perhatikan. ilmini Terus. au Terus. bentar. Ta'rifun nadhari bil fikri al muaddi ila ilmin au ghalabati dhannin, yakni Solas. Ada aunya kan? ya Ada au aunya kan? ghalabati dhannin ya. Nah, sekarang takrifnya apa takrifnya? Takrifnya kan cuma satu. Apa itu? Ma huwan nadhar. Betul, mu'arrafnya. Mu'arrafnya kan cuma Ya. satu Majawari. Ya. Nah, Iya, iya. mu'arrafnya kan satu apa itu? Nadhar. Kemudian kamu Heeh, mengatakan ma huwan nadhar gitu. Al fikrul heeh. muaddi ilal ilmi satu. Ya enggak? Ya. Au ila walabati dhanni. Nah, sebetulnya ingat-ingat nih, sebetulnya di sini yang diinginkan adalah dua mu'arraf. Cuman gitu, diredaksikan, jadi dibuat redaksinya itu satu. Sebetulnya nazar itu tidak hanya nazar saja, tapi nazar yang nazar zonni dan nazar ilmi atau nazar yakini. Tapi di lafadznya cuma satu.
Paham nggak? Cuma nazar saja gitu. Iya, jadi dilafatkan cuma satu saja, ma huwa nadhar gitu saja. Padahal yang diinginkan apa? Dua, Nazar ma ilmi. nadhar ilmi, wa ma huwa nadhar dhanni. Jadi gitu. Tapi yang dilafatkan Hmm. cuma satu. Nah, sehingga dikatakan ma huwa nadhar gitu al-fikrul muaddi ilal ilmi au al-fikrul muaddi ila ghalabati dhanni. Nah, yang pertama, ta'rif yang pertama sebelum au itu untuk nazar yakini atau nazar ilmi. Sedangkan yang ghalabati dhanni itu untuk nazar yang dhanni. Gitu. Berpikir kemudian sampai kepada sebuah keyakinan itu adalah nazar yakini atau nazar ilmi. Sedangkan kalau kita berpikir gitu, ujungnya adalah dhon prasangka saja sebagaimana yang terjadi kepada ulama-ulama fikih saat berpikir tentang hukum fikih. Itu namanya nazar dhonni. Ini. Berarti pada dasarnya satu mu'arraf dengan Hmm. satu takrif aslinya kan? Iya jelas. Gitu. Satu mu'arraf, dua ta'rif. Tapi pada dasarnya dua mu'arraf, dua ta'rif. Ya, Paham? gitu berarti kan? Iya, ya. Ya udah gitu Jadi saja. Ya antara udah gitu. nazar ilmi dengan nazar dhonni itu kan nazar nazar ilmi ini kan satu mu'arraf. Nazar Iya. dhonni mu'arraf yang lain begitu kan berarti. Iya betul. Oh iya iya Nador iya. Doni berarti ma'ruf yang lain. Iya 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 paham paham Gitu kalau ya, gini. paham ya? Paham paham. Cuman apa? Cuman ulama mengatakan an-nadharu saja. Nah, Hmm. Iya dari iya mana iya kita iya. tahunya Mas Jauhari? Kalau itu Iya. ada nadhar dhonni dan ada nadhar ilmi, kalau itu ternyata dua mu'arraf, kita tahu dengan lafat au yang ada di ta'rif. Takrif. Ya. Iya iya Nah, iya. karena au-nya lil apa tadi? Litaksim, Litak sim. litaksim. Hmm. Yang nggak boleh apa yang nggak boleh tadi? Yang nggak Lisyak. boleh kalau gitu syak, ya nggak? Apalagi Ya, yang nggak boleh? Yang litaksim. Yang nggak boleh litaksim adalah litaksim kalau takrif. yang diinginkan mu'arrafnya cuma satu, ya nggak? Satu. Mu'arrafnya satu, kemudian takrifnya dua. Ini yang nggak boleh, ya nggak? Oh iya, Seperti tanda itu. tulis deh. Ya. Au yang tidak boleh satu kan au lisyak. Hmm. Terus yang kedua au li au litaksimi takrif ya berarti kan? Ya, Ya gitu. tapi jangan lupa takrifnya takrif had. Takrifnya takrif had, Oh bukan iya, mutlakut takrif. Bukan takrif kesemuanya, takrif bil had. Yang boleh apa yang boleh? au Taksimil litaksimil mu'arraf. mu'arraf. Terus sama Aywa. ya ya ya. Mafhum di sini? Mahfum. Oh iya, udah. Apa? Ada yang saya Nah, tinggalkan nggak Mas Jawadi sebelumnya? Tarifnya sudah ini. kalau takrif sudah. Yang belum ini Bait-bait ada sebelumnya. ya ada ini. Wallafdu imma tolabun au khobar. Ini ditandai belum memang. Terus Terus apa al lagi sebelumnya? faslun fi bayanil Al-kul kul wal hukmuna. kulliyah wal juz'iyah itu belum dilompati memang Nah, kemarin. taib. Insya Allah kita akan selesaikan itu yang akan datang semuanya. Ya, Al-kullu hukmuna alal majmu'i. ya, betul. Tapi jangan lupa kawan-kawan itu sebelum kita apa belajar yang akan datang, kalian bisa baca dulu. Itu Oke. karena di sana akan ada permasalahan. Nah, tidak Iya, hanya iya. kaidah yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, akan ada Ya, masalah.
Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i itu. Hmm. Karena itu menyangkut hadis Rasulullah. Oh ya ya ya. Kullu bid'atin dalalah itu. Salah satunya. Ya, jadi seperti itu. Nanti saya jelasin. Ya. Kullun sama, kullu bid'atin dolalah, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan. Kira-kira sama semua atau enggak? Gitu. Hmm. Maka ulama menyediakan mantik supaya kamu memahami hal tersebut. Siap. Nanti pembahasannya ada di al-kul wal kul. Ya, gitu dulu Mas Jawari ya. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Sudah aman. Aman, baik. Jadi yang akan datang, insya Allah kita akan bahas perkara-perkara penting. Jadi kalau sudah masuk tasdik, nanti perkara-perkaranya jadi penting. Karena kita akan melibatkan fikih, gitu, akan melibatkan tauhid, ya, akan melibatkan hadis, dan seterusnya. Kalau tasawur Oh masih ya. belum terlalu. Ini Zat. Tadi kan yang tidak Hmm. boleh itu kan, nah, yang au yang boleh masuk. Ah, au yang tidak boleh masuk itu kan au li syaki sama au li Hmm. taksimu ta'rif bil had, ya kan? Kalau Ya. kalau Hmm. yang ini gimana? Kalau yang Wa aulis amma syaki, Mas Jawari, kalau nggak yang boleh aulis kan? syaki, Mm-mm. iya, aulis syaki itu tidak boleh masuk ke ta'rif bil had dan tidak boleh masuk ke ta'rif bil rasm. Gak boleh masuk ke Kedua-duanya semua kan. ta'rif pokoknya. Ah. Ya, Nah, sedangkan li taksim itu boleh masuk ketika yang menunjuk pada mu'arrafnya untuk li taksimil mu'arraf kan. iya betul. Nah, Hmm. kalau ini wa amma fir rasmi fayajuzu dukhuluha. Berarti ini gimana maksudnya nih? Wa amma fir rasmi Ah, itu fayajuzu. semuanya, boleh, boleh semuanya. Kalau Oh, rasm itu boleh taksimul mu'arraf, boleh taksimut ta'rif, boleh kedua-duanya. oh iya iya. Oh iya iya. Ini paham. Ya, paham ini? Iya Baik. iya paham. Ya, sudah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Oke. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Makasih Ustaz. Nanti linknya saya akan kasih linknya nanti Mas Johari saya. Oh Maksudnya siap. kalau sudah sehari sebelumnya, bisa nggak sehari sebelumnya itu? Bisa bisa, insya Allah bisa. Ini barusan karena Bisa kan ya? gara-gara Iya, kendala sih. kawan-kawan. Kendala Siap, ini tamam, barusan ya. tamam. Ini sudah aman. Minggu depan insya Allah bisa sehari Di Senin mana bisa. itu tempatnya? Kok kayak di kantor itu, gak di kamar itu? Di DKM. Di masjid. Mana itu? Di Oh, masjid. masjid kan ya? Ya. Iya, masjid. Mm-mm. Ya, sudah. Oke. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Mas Johari.